Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, salah satu dosen program studi pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah perencanaan pembelajaran IPS, yakni sebagai mata kuliah wajib dalam program studi pendidikan IPS. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS, kemudian terdiri dari teori analitik dan pembuatan proyek perangkat pembelajaran IPS secara asinkron. Sesuai dengan capaian pembelajaran kurikulum IPS yang berlaku, metode ini disampaikan dengan menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dalam proses pembelajaran secara offline maupun secara online. Sebagai gambaran, kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa berkaitan dengan perencanaan pembelajaran IPS sebagai bekal untuk menjadi guru IPS yang profesional. Dalam perkuliahan kali ini akan dibahas tentang pentingnya pembelajaran sebagai sistem, teori dan konsep perencanaan pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, analisa konten bahan ajar, kemudian ada sumber belajar, metode, kemudian model pembelajaran, serta merancang modul ajar berdiferensiasi, kemudian membuat instrumen asesmen dalam pembelajaran IPS. Sebagai mahasiswa calon guru IPS yang profesional, dengan mengikuti mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman serta keterampilan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang harus dimiliki sebagai bekal calon guru pada saat terjun pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja mata kuliah ini dipilih berdasarkan perkembangan pembelajaran yang ada saat ini, perkembangan kurikulum saat ini, yang nantinya mahasiswa itu dapat kreatif dalam membuat perangkat ajar, dalam hal ini modul ajar mata pelajaran IPS. Adapun CPL, capaian pembelajaran lulusan utama dalam mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis, pedagogi dalam pembelajaran IPS yang meliputi kurikulum, rancangan pembelajaran, pendekatan, model, metode, kemudian strategi, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar, serta asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran IPS sehingga mendukung pembuatan perangkat ajar mata pelajaran IPS. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian capaian mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, mampu memahami konsep pembelajaran sebagai sistem, kemudian yang kedua, menganalisa perencanaan program pembelajaran, yang kedua, mampu menganalisa kurikulum IPS, yang keempat, mampu menentukan sumber belajar, metode dan model pembelajaran yang tepat, mampu mengembangkan modul ajar, serta mampu membuat instrumen asesmen tentang dalam pembelajaran. Topik bahasan dalam mata kuliah ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahan kajian yang pertama yaitu pembelajaran sebagai sistem. Sub bahan kajiannya terdiri dari konsep dasar sistem pembelajaran, kemudian manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran, komponen sistem pembelajaran, variabel yang mempengaruhi sistem pembelajaran, serta sistem pembelajaran IPS berdasarkan kurikulum di Indonesia. Bahan kajian yang kedua yaitu perencanaan program pembelajaran. Dalam bahan kajian ini ada sub bahan kajian diantaranya pengertian perencanaan pembelajaran, manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran, kemudian ada kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran, langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran, diantaranya yaitu melalui kalender akademik, program tahunan, serta program semester serta hari belajar efektif.
Pokok bahasan yang ketiga, analisis kurikulum IPS dengan sub pokok bahasan analisis karakteristik pembelajaran IPS kurikulum merdeka, kemudian analisis capaian pembelajaran, serta analisis tujuan pembelajaran. Analisis indikator capaian pembelajaran, kemudian ada analisis KKTP, analisis alur tujuan pembelajaran, serta konten pembelajaran IPS. Bahan kajian yang keempat yaitu sumber belajar, model, dan metode pembelajaran. Kemudian sub bahan kajian yaitu model pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran active learning. Kemudian ada juga yaitu sumber belajar. Bahan kajian yang kelima, pengembangan modul ajar dengan sub bahan kajian yaitu modul ajar dan komponennya, teknik pengembangan modul ajar, serta langkah-langkah dalam pengembangan modul ajar. Pokok kajian yang keenam, subbahan kajian pokok kajiannya adalah asesmen pembelajaran dengan subbahan kajiannya yaitu pengertian asesmen, prinsip asesmen, jenis asesmen pembelajaran, kemudian ada literasi numerasi serta praktek penyusunan instrumen asesmen berbasis HOTS dalam pembelajaran di kurikulum merdeka. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengakses LMS perencanaan pembelajaran IPS, mengakses kanal YouTube, kemudian sosial media sebagai sarana mahasiswa dalam mengakses sumber belajar. Dalam mata kuliah ini, aspek penilaian ada 3. Yang pertama yaitu komponen penilaian kognitif, kemudian ada penilaian partisipatif, kemudian ada penilaian tugas proyek. Untuk komponen kognitif, total itu 40% yang terdiri dari tugas harian, UTS, dan UAS. Untuk tugas harian 10% bobotnya, kemudian UTS 10% dan UAS 20%, kemudian untuk penilaian partisipatif 30% dan tugas proyek atau kolaboratif 30%. Untuk model ataupun metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, case-based learning, kemudian ada project-based learning. Berikut adalah contoh pembelajaran atau perkuliahan yang akan saya laksanakan secara luring. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Selamat sore. Sore, Ibu. Hari ini kita masuk mata kuliah apa ya? Rencana Oke, hari ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua mata kuliah perencanaan pembelajaran IPS. Sebelum saya masuk ke pembelajaran, saya nanti coba absen dulu ya. Teman-teman yang hari ini nggak hadir, kira-kira berapa orang nih? PJ-nya siapa nih PJ? Karena PJ, kamu yang nggak hadir berapa orang, Rahma? hadir semua, Ibu. Oh, oke ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang perencanaan pembelajaran IPS. Oke? Oke, baik teman-teman. Sebelum mulai perkuliahan, mata kuliah kita hari ini, ada beberapa pertanyaan nih yang nanti akan saya coba sampaikan ya. Pernah nggak teman-teman dengar tentang perencanaan pembelajaran? Apa kira-kira yang terpikir dalam benak kalian tentang perencanaan pembelajaran? Selama ini perencanaan itu adalah hal yang sifatnya mungkin abstrak ya. Abstrak atau konkret kira-kira? Abstrak atau konkret perencanaan? Masih Abstrak. Jadi rencana itu segala sesuatu yang masih dalam pikiran direncanakan. Bentuk konkretnya itu adalah dokumen. Jadi kalau teman-teman lagi merencanakan sesuatu, itu sebenarnya lagi ada proses berpikir di situ. Setelah proses berpikir selesai, nanti bentuk tertulisnya, dokumennya itu disebutnya dokumen perencanaan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi tentang perencanaan pembelajaran, teman-teman sekalian, yang perlu kalian pahami tentang pembelajaran nih, ya. Coba nih, saya pengen dengar dari kalian salah satu saja pengertian tentang pembelajaran itu apa. Pernah kan ya dapat mata kuliah itu ya tentang landasan pembelajaran, landasan pendidikan. Kemudian mungkin kalau mata kuliah pendidikan itu tentang PPD sudah dapat ya. Perkembangan peserta didik ya. Dari materi-materi yang sudah teman-teman dapatkan, itu bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran itu adanya interaksi antara siapa dengan siapa kira-kira.
antara peserta didik dengan pendidik, terus dengan apa lagi? Jadi ada saya nih pendidik, kemudian kalian peserta didik, satu lagi dengan apa tuh? Yang biasa dipakai oleh guru, kemudian dengan media pembelajaran. Oke, disebutnya media salah satunya, gitu ya. Salah satunya itu media pembelajaran. Media pembelajaran itu masuk ke dalam sumber belajar, gitu ya. Jadi pembelajaran itu adalah adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar. Kemudian ada tujuannya nggak dari pembelajaran itu? Ya, ada tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran itu sendiri, gitu ya. Jadi gambaran awal yang teman-teman dapat peroleh bahwa pembelajaran yang ada di sekolah atau di kelas, gitu ya, itu tidak hanya melibatkan satu orang, ada beberapa unsur kan tadi. Siapa saja tadi? Ada pendidik, kemudian ada peserta didik, ada sumber belajar. Nah, itu disebutnya ada interaksi. Jadi ketiganya ya, jadi tidak bisa guru mengajar tanpa ada muridnya. Nggak bisa pembelajaran berlangsung juga ada muridnya saja, gurunya nggak ada, gitu ya. Dan belum lengkap juga saat tidak ada sumber belajar yang digunakan. Nah, sumber belajar itu luas ya teman-teman ya, bisa berupa buku, kemudian bisa berupa apa tadi sumber belajar itu? Lingkungan sekolah bisa, lingkungan masyarakat bisa. Kemudian kalau ada proyek yang dibuat oleh guru itu yang melibatkan orang di luar sekolah misalkan, itu juga masuk sumber belajar. Contohnya misalkan pembelajaran tentang lingkungan. Nah, siswa diajak keluar, pesertanya diajak keluar untuk berdiskusi dengan pemilih bank sampah misalkan ya, ketuanya bank sampah, itu juga termasuk sumber belajar. Berarti dari lingkungan sekitar. Pembelajaran itu banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi pembelajaran. Salah satunya kalau kita berbicara tentang pembelajaran di kelas, nah ini pembelajaran IPS sendiri ya. Nah, ini perencanaan pembelajaran IPS. Perencanaan pembelajaran IPS itu adalah hal-hal yang teman-teman nantinya siapkan sebelum kalian masuk ke dalam kelas. Saya sebelum masuk ke dalam kelas pasti saya sudah menyiapkan materi. Apakah bentuknya slide, apakah bentuknya nanti penugasan gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi dari perencanaan pembelajaran tadi ya, di awal sebuah rencana yang sifatnya abstrak awalnya gitu ya, pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu sifatnya abstrak. Jadi kalau masing-masing kalian itu punya rencana gitu ya yang sifatnya abstrak sebelum dituliskan, itu masih berupa rencana ya. Artinya perencanaan itu berarti dilakukan sebelum pelaksanaan terjadi ya. Sebelum Anda masuk kelas, ini adalah hal-hal yang harus kalian persiapkan. Termasuk seorang guru, nanti teman-teman kan mau jadi guru ya, menjadi guru ya. Jadi guru itu sebelum masuk ke dalam kelas, maka ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya, nah mata kuliah ini yang membekali teman-teman untuk nanti siap menjadi seorang guru, minimal kemampuan dasarnya. Nah, perencanaan ini nanti juga berkaitan dengan di sini ya, apa saja yang disiapkan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi posisinya kita itu ada di sini ya. Setelah ini nanti ada implementasi atau pelaksanaan. Yang ketiga ada apa? Setelah direncanakan, diimplementasikan, ada evaluasi. Jadi proses pembelajaran kita, kalian nanti saat mengajar itu ada tiga ini. Ada perencanaan, kemudian ada implementasi, dan ada evaluasi. Ada evaluasi pembelajaran. Kesemuanya dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh guru. Jadi dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, hakikat perencanaan pembelajaran itu kan ada dua kata ya, ada kata perencanaan dan ada kata pembelajaran. Saat digabungkan berarti adalah segala hal yang difikirkan oleh guru atau seorang widyaswara atau seorang dosen gitu ya, seorang pemateri, seorang tutor gitu ya, sebelum pembelajaran itu dimulai pada intinya itu. Nah, kita lihat satu konsep ini ya.
prinsipnya adalah menerjemahkan kurikulum yang berlaku menjadi program-program pembelajaran yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Kalau teman-teman masih ingat, sebelum mata kuliah perencanaan pembelajaran itu kalian sudah harus dapat materi tentang kurikulum IPS, gitu ya. Kemudian buku teks dan materi pembelajaran IPS. Paling tidak berangkat dari dua pemahaman itu, ya. Perencanaan pembelajaran ini nanti sebagai penerjemah dari itu tadi kurikulum ya. Kalau sekarang di sekolah itu ada kurikulum sekarang Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Maka kurikulum Merdeka, dokumen kurikulum itu akan menjadi hidup implementasinya itu dalam perencanaan ini. Tidak ada dokumen perencanaannya. Kita desain pembelajaran yang diajukan pada program siswa perorangan. Nanti teman-teman pernah dengar nggak istilah diferensiasi? Pernah dengar istilah diferensiasi? Diferensiasi ini akan ada atau istilah yang paling sering Anda temui pada kurikulum Merdeka. Adanya pembedaan. Kalau ada dalam satu kelas itu siswa reguler dengan siswa ABK, maka guru tidak boleh menyamakan alat evaluasinya, cara mengevaluasinya, bahkan mungkin kesukaran materinya antara siswa reguler dengan siswa yang ABK. Maka perlu adanya diferensiasi atau pembedaan. Pembedaannya nanti ada 3. Gitu ya, ada 3 hal dalam pembedaannya. Itu ada kontennya dibedakan, kemudian prosesnya dibedakan, dan produknya dibedakan. Ada satu ibu punya mahasiswa juga yang dia tunanetra, gitu ya. Saat saya menilai pastinya akan berbeda. Tingkat kesukarannya, cara saya menilai berbeda karena dia punya kekhususan, maka perlu ada diferensiasi. Berarti itu kan diferensiasi dalam hal produk yang digunakan ya, diferensiasi bisa juga dalam evaluasi. Oke. Kemudian setelah kita lihat pentingnya pembelajaran, ini karakteristik, nanti teman-teman bisa baca ya karakteristik apa yang ada dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian salah satu tujuannya adalah mengarahkan aktivitas belajar siswa, kemudian mengetahui kemajuan belajar siswa dan menghasilkan proses belajar mengajar secara maksimal. Oke, nah setelah teman-teman tahu pentingnya perencanaan pembelajaran, pentingnya untuk apa, maka kita akan bahas tentang manfaatnya apa. Salah satu yang bisa kita pelajari dari perencanaan pembelajaran itu ya, dari melalui proses perencanaan yang matang akan terdiri dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya proses pembelajaran itu harus direncanakan dengan baik, dengan sistematis gitu ya. Tidak ada waktu seberapapun menit yang dalam KBM itu yang tidak Anda rencanakan. Dalam proses perencanaan modul, pembuatan modul pun nanti ada waktu-waktu yang Anda khususkan untuk pembukaan, untuk kegiatan inti, kemudian untuk kegiatan penutup atau refleksi, gitu ya. Kemudian salah satu yang tidak kalah penting dalam perencanaan pembelajaran, manfaatnya itu memecahkan masalah. Ada siswa yang mungkin kesulitan belajar, ada siswa yang belajarnya lebih cepat dibandingkan dengan siswa yang lain, gitu ya. Ada yang di bawah KKM ataupun mungkin kesulitan belajar mengajar yang dia tidak sadari, nggak paham bakat minatnya apa, gitu ya. Kemudian mungkin ada masalah internal dalam dirinya dia sehingga nilainya kok jatuh, gitu ya, nilainya jelek. Nah itu perlu diselesaikan. Salah satunya dengan cara ini ya, dimasukkan ke dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian untuk memanfaatkan sebagai berbagai sumber belajar dengan tepat, dan perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Nah dari awal sudah jelas tuh, begitu masuk ke dalam kelas teman-teman berapa menit pembukaan, berapa menit persepsi, berapa menit kegiatan inti hingga akhir kelas. Nah itu sudah direncanakan dan dibuat oleh guru dan masuk ke dalam dokumen perencanaan. Apa tadi namanya dokumen perencanaannya? Modul atau Oke ya. Kemudian ini teman-teman bisa baca tentang fungsi perencanaan pembelajaran. Salah satunya adalah fungsi kreatif, inovatif, selektif, komunikatif. Jadi sebenarnya beberapa fungsi yang ada ini tujuannya adalah agar pembelajaran itu berlangsung secara efektif dan efisien. Teman, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya ingin ada kalian untuk beberapa kelompok ya. Kelas akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan sebelah sini, ini saya kanan ada 2 kelompok. Kemudian saya kiri ada 2 kelompok juga ya. 1,
1, 2, 3, 4, dan masing-masing kelompok nanti teman-teman mencoba mendiskusikan ya. Sebelum diskusi nanti boleh pilih satu sebagai ketua kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 perwakilannya. Kemudian nanti Anda berdiskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Jadi secara Dari Bapak Bakat ini adalah pembelajar bahwa yang memiliki seorang sudah masih jadi yang belajar itu sampai dalam keterampilan tertentu dengan lebih mudah dibandingkan dengan orang lain. Contohnya kayak misalnya tuh peserta didik tuh kayak suka seni, nah dia tuh kayak suka belajar tadi tentang jadi teman-teman nanti diskusinya kenapa sih itu faktor yang dominan atau berpengaruh sama kualitas pembelajaran. Oh ini mungkin dalam sosial Kita kelompok 4 ya. Saya kangen ini tentang apa tadi? kita ke sosial lingkungan. Jadi teman-teman silakan diskusi dulu. Kira-kira faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dari eksternal ya, jadi dari luar diri siswa itu apa dan kenapa itu penting. Oke, jika diskusinya sudah, teman-teman kita akan paparkan ya pemaparan singkatnya. Masing-masing anggota kelompok itu ada satu perwakilan. Nanti dalam beberapa kalimat ya menjelaskan alasan kenapa yang Anda pilih faktor itu berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Kita akan mulai dulu dari kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 boleh berdiri. Kasih obrol dulu dong. Kelompok 1. Baik, perkenalkan saya Syarifah Fadia dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerjasama dari kelompok kami, yaitu tentang kecerdasan, pengaruh kecerdasan terhadap pembelajaran. Jadi secara umum kita tahu kalau kecerdasan itu dia ada yang namanya terhadap suatu aktivitas atau materi tertentu yang mendorong siswa untuk belajar secara efektif dan juga penuh dengan rasa semangat. Nah, jika pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa. Oke, jadi kalau misalnya tadi dari kelompok 1 dan 2 itu lebih mengarah ke faktor internal, menurut kami kelompok 3 saya sebagai perwakilannya gak cuma faktor internal sendiri, tapi ada pun faktor lain, yaitu terutama dari peran guru ataupun tenaga pendidik itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena kalau seseorang berbicara di depan, pasti itu peserta didik atau audiensnya akan langsung tertuju. Nah, tapi kalau misalnya seorang guru atau tenaga pendidik tersebut itu terlalu sentris atau terlalu teacher center atau bahkan nyuruh ngasih materi doang, kerjain yang ini, kerjain yang itu, nanti kumpulin, dan itu tuh sangat berpengaruh ke kualitas pembelajarannya. Menerapkan perhatian, motivasi, atau bahkan harus bekerja membantu keluarga, waktu belajarnya jadi terganggu. Oleh karena itu, lingkungan sosial dan rumah yang nyaman, aman, dan penuh dukungan sangat penting untuk menunjang proses belajar yang maksimal. Oke, thank you. Lagi yang berdiri tadi siapa yang berdiri? Baik teman-teman, kita sudah bahas dari awal hingga akhir ini. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait konsep perencanaan pembelajarannya. Silakan, siapa nih dari siapa? Nomor kiri nih, boleh? Silakan, siapa namanya Mbak? Mega. Oh iya, silakan Mega, boleh. Iya, Tom. Boleh berdiri. Makasih Ibu kesempatannya. Saya Mega, izin bertanya, misalkan nih tadi perencanaan pembelajaran kita tuh disusun gitu Bu, sesuai strategi juga, tapi ternyata hasil dan tujuan itu tidak sesuai apa yang kita lakukan sebagai pendidik. Oke. Terima kasih Bu. Saat perencanaannya disusun tapi hasilnya belum Iya, maksimal. tujuan dan hasilnya itu tidak sesuai gitu. Oke, tujuan dan hasilnya tidak sesuai. Oke, thank you. Satu lagi ya, biar nanti sekalian ya. Dari saya, oke, silakan Amor.
Oke, terima kasih Bu. Mohon izin Bu. Jadi saya mau bertanya soal perencanaan pembelajaran. Gimana caranya kita sebagai tenaga pendidik bisa menentukan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat oleh siswa, sedangkan kita belum bertemu dengan siswa tersebut. Apakah ini ditentukan melalui klaster usia atau dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah? Oke, thank you, luar biasa nih ya. Pertanyaan tadi dari Mega, dari Ramot ya. Pertanyaan dari Mega tadi tentang sudah ada perencanaan, tapi ternyata tujuan dan hasilnya tidak sesuai. Nah, teman-teman, kita berangkatnya dari tujuan ya. Jadi kita berangkatnya dari tujuan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini, Ibu akan memberikan beberapa penguatan ya, refleksi kita tentang perkuliahan hari ini. Yang pertama terkait konsep perencanaan pembelajaran yang perlu Anda pahami gitu ya, dan nanti menjadi bahan pemikiran Anda selama 1 semester ke depan. Yang pertama adalah perencanaan ini dibuat berdasarkan kebutuhan. Artinya teman-teman harus tahu dulu siapa yang mau diajar, peserta didiknya siapa, audiennya siapa gitu ya. Jadi perencanaan pembelajaran ini berlaku untuk semua KBM, apakah di SD, di SMP, di SMA, atau mungkin Anda menjadi wijayaswara, menjadi dosen gitu ya. Artinya Anda harus tahu audiennya siapa. Kemudian pokok yang kedua, perencanaan pembelajaran itu dilakukan sebelum KBM berlangsung ya. Jadi sebelum Anda masuk ke dalam kelas, maka ini sudah harus selesai dibuat. Oke. Kemudian yang ketiga, perencanaan pembelajaran itu adalah salah satu dari step by step dalam KBM itu yang Anda harus lakukan. Kemudian dari perencanaan ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengajar. Artinya guru dalam mengajar dalam 1 semester atau dalam 1 tahun ajaran itu berpedoman pada dokumen perencanaan. Oke ya. Perlu teman-teman ingat lagi, tadi saya di awal saya sudah sampaikan ya, ada satu quote yang mengatakan bahwa gagal dalam membuat perencanaan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Oleh karenanya teman-teman, ini dibutuhkan pemikiran juga. Kemudian Anda merancang itu kan seni ya, seperti halnya mengajar. Jadi seni mengajar itu saya dengan kalian mungkin akan berbeda, dan itu butuh direncanakan apa-apa saja yang nanti mau kalian lakukan di dalam kelas, termasuk memberikan memberikan penguatan apa saja, memberikan cerita atau konsep apa saja, itu sudah direncanakan sejak sebelum masuk kelas. Oke, itu saja mungkin Ibu akan mengakhiri sesi kita di sore hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Pekan depan kita akan lanjut tema berikutnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pekan depan ya. Sama-sama. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran IPS pada Prodi Pendidikan IPS. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.